Selama 2 periode kepemimpinan Umara, Usman Abdullah dan Marzuki Hamid telah melaksanakan visi dan misi untuk membangun Kota Langsa dari berbagai aspek. 13 terobosan Umara selama 10 tahun memimpin Kota Langsa, diantaranya pengalihan, penataan, serta penambahan aset-aset penting Aceh Timur ke Kota Langsa, dan penambahan serta penataan aset lainnya di Kota Langsa. Mulai tahun 2013, berusaha dengan melibatkan pemerintah Aceh, dan pada tahun 2015 telah diserahkan aset-aset Aceh Timur ke Kota Langsa, seperti pendopo menjadi pendopo Wali Kota Langsa, kantor Bupati Aceh Timur menjadi kantor Wali Kota Langsa, kantor DPR Aceh Timur menjadi kantor DPR Kota Langsa, penambahan aset ex-HGU PT Timbang Langsa 101 hektar yang diperuntukkan 50 hektar untuk kebun buah, 16 hektar, 14 hektar untuk pemukiman, 2 hektar untuk fasilitas umum dan sosial, 1 hektar untuk pembangunan SD SMP, 5 hektar untuk pembangunan GOR atau gedung olahraga, 23 hektar untuk kawasan pemukiman, 6 hektar untuk kawasan pengungsian Rohingya, 1 hektar daya, dan sisanya 50 rumah khusus pemukiman menjadi aset Pemko Langsa. Langsa ini sangat terbatas areal dan lahan yang kita sehingga kita berupaya. Yang pertama, kita berjuang mengambil kembali lahan Ek Kopelmas yang ada di Kuala Langsa. Jadi setelah pelabuhan itu 115 hektar. Itu panjang dan berat prosesnya, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi milik Kota Langsa. Tanah Ekskopalmas di Kampung Kuala Langsa 65 hektar menjadi aset Kota Langsa. Ex-HGU PTP 16 hektar untuk pembangunan rumah sakit regional. Lebih kurang 39 hektar untuk perluasan RTH Taman Hutan Kota Langsa. Lebih kurang 2 hektar untuk pembangunan pasar tradisional Langsa Baru. Penambahan lahan pemukiman penduduk Gampong Kapa, Langsa Timur sebanyak 18 hektar. Terbentuknya destinasi wisata sehingga dapat menarik wisatawan ke Kota Langsa. Telah dibangun Taman Hutan Kota dengan luas 50 hektar dan Mangrove Forest Park dengan luas 8.000 hektar. Telah menjadi objek wisata domestik dan mancanegara. Taman atau kebun buah Kota Langsa yang telah ditanami berbagai jenis buah-buahan seperti durian, rambutan, mangga, matoa, jambu, duku, sirsak, kurma, dan lain-lain. Kebersihan sudah sangat-sangat mumpuni. Kemudian pelayanan kesehatannya juga sudah kita bilang standar yang dijalankan. Kemudian kita lihat ruangannya juga sudah bersih, lebih luas dan tertata rapi. Jadi pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat ini betul-betul sudah sangat jauh lebih baik. Peningkatan pelayanan kesehatan lebih maksimal dan berkualitas, merelokasi pembangunan baru untuk rumah sakit regional di atas lahan eks
RSPTP yang sekarang ini sedang dalam proses pembangunan secara bertahap. RSUD Langsa telah melakukan pembenahan tenaga kesehatan yang semakin disiplin dalam pelayanan. RSUD Langsa telah meningkatkan kualitas alat-alat kesehatan yang semakin canggih, lingkungan rumah sakit yang bersih dan tertata baik, dan seluruh puskesmas telah terakreditasi, khususnya Puskesmas Langsa Barat dan Langsa Kota yang telah meraih predikat paripurna atau tertinggi, Puskesmas Langsa Baru dengan predikat utama atau menengah, serta Puskesmas Langsa Lama dan Langsa Timur meraih predikat madya. Kita melihat banyak persimpangan-persimpangan jalan di Kota Langsa itu sempit dan sering terjadi kecelakaan dan kemacetan. Baik itu Tugu Salantai, Tugu Simpang Komodor, dan tempat-tempat lain. Sehingga bagaimana ini bisa kita lakukan penataan. Penataan kota menjadi lebih baik dengan pembangunan infrastruktur jalan dan aman. Telah memperluas Tugu Simpang Lantas, Tugu Simpang Komodor, Simpang Remi, Simpang Matang Selimeng, Simpang Gampong Jawa, Simpang Paya Bujok Kuno, perluasan jalan 2 jalur, Jalan Keutrom, Jalan Kampus Unsam, dan IAIN Langsa, pembangunan jalan 2 jalur di XPT KAI dari Gampong Jawa sampai dengan Gampong Birem Buntong, Blang Senibu, sampai Sungai Pao, penimbunan jalan lingkar utara, pembangunan jembatan 2 jalur sebanyak 2 titik menuju Kuala Langsa, normalisasi saluran induk dan parit-parit, drainase, dan pedestrian. Tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pembangunan infrastruktur, Pemko Langsa telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI Perwakilan Aceh sebanyak 9 kali berturut-turut. Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang dengan Kota Langsa. Penyelesaian batas beberapa gampong dalam wilayah Kota Langsa. Pendapatan keuangan daerah meningkat, kecuali pada saat pandemi COVID-19. Alokasi anggaran Kota Langsa yang proporsional antara belanja pegawai dengan belanja publik. Nilai sakit meningkat dari tahun 2012, nilai 24,99, 2013 nilai 35,26, 2014 nilai 41,64, 2015 nilai 38,08, 2016 nilai 51,76, 2017 nilai 52,22, 2018 nilai 53,01, 2019 nilai 53,27, 2020 nilai 54,23, dan 2021 nilai 54,51. Kenapa harus kita tata kota? Agar orang melihat apabila kota kita tertata dengan baik dan bersih, ada taman-taman, jadi orang-orang yang datang akan berpikir dan menilai bahwa kota ini memang layak
untuk melakukan investasi, layak untuk diam tinggal di sini, layak untuk dikunjungi. Kalau kota itu tertata rapi, bersih, berarti kan mencerminkan pemimpinnya dan juga masyarakatnya. Kota Langsa memiliki Kanun RT RW nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa tahun 2012-2032, Perwal RDTR Kawasan Perkotaan nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Langsa tahun 2022-2042. Sebagian besar aset Pemko Langsa telah disertifikatkan yang sebelumnya belum mempunyai sertifikat. Penerapan Smart City untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat seperti aplikasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses informasi melalui Langsa Carong, e-Government, IRSUD, IPDAM, KRIS, PLN Mobile, web Satgas, Sipecrok, dan website seluruh OPD. Itu tidak pernah ada seperti Safari Subuh. Timbulnya Safari Subuh itu tidak ada beliau. Seperti Gotong Royong itu semenjak ada beliau. Kalau nggak salah saya 11 entah 12 biji pondok pesantren yang beliau bangun. Yang tidak mengakui pimpinan Pak Wali ini, keunggulan Pak Wali ini, kecuali orang buta. Dia tidak melihat apa-apa. Pelaksanaan syariat secara maksimal, Pemko Langsa telah menjalankan kanun syariat Islam terhadap penegakan hukum pelanggar judi, zina, dan melakukan penertiban anak-anak pang, serta penertiban tempat hiburan malam yang berpotensi mengganggu ketertiban umum yang bertentangan dengan syariat Islam. Membuat gerakan memakmurkan masjid dengan menghidupkan safari subuh, safari maghrib, dan pengajian di masjid dan musola di wilayah Kota Langsa. Melaksanakan pembangunan dayah-dayah dan lembaga pendidikan Islam, mendukung pembangunan atau rehabilitasi masjid-masjid gampong dalam wilayah Kota Langsa. Renovasi dan perluasan Masjid Raya Langsa telah dilakukan sejak tahun 2014 menjadi lebih artistik dan dapat menampung jumlah jemaah yang lebih banyak yang diperkirakan tahun 2023 akan selesai. Kami melihat bahwa Kota Langsa ini sudah lama terbentuk sebagai sebuah kota pendidikan. Banyak sekolah-sekolah favorit di sini. Jadi tentu ini harus kita berdayakan, harus kita tingkatkan. Bagaimana ada lembaga-lembaga pendidikan negeri di Kota Langsa, terutama adalah pendidikan tinggi. Peningkatan status 2 perguruan tinggi negeri, yaitu Unsam dan Stein Zawiyah Cotkala, telah mendorong dan memfasilitasi penegrian Universitas Samudra dan peningkatan status Stein menjadi IAIN Cotkala, di mana sekarang ini tidak kurang dari 14.000 mahasiswa sedang menuntut ilmu, dan sebagian besar adalah orang dari luar Kota Langsa. Dengan demikian, sekarang berdampak terhadap peningkatan kualitas SDM masyarakat dan ekonomi, serta membuka lapangan pekerjaan. Saya rasa perjuangan beliau cukup besar. Kita mengharapkan beliau terus diberi kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala, terus-menerus bersedia membantu pendidikan di Kota Langsa.
mudah-mudahan potensi-potensi morality ini bisa dimiliki oleh segenap pemimpin sehingga pada masanya Kota Langsa menjadi kota yang berperadaban, beriman, bersih dan diinginkan oleh semua penjuru untuk melihat teladan di Kota Langsa ini. Saat ini, masyarakat Kota Langsa dapat melanjutkan pendidikan Islam atau daya di dayah-dayah yang berada di Kota Langsa. Sebelumnya masyarakat Kota Langsa menuntut ilmu keluar daerah karena minimnya pendidikan Islam. Pengelolaan lingkungan kebersihan, persampahan, dan pertamanan yang belum maksimal, Pemko telah membangun Taman Bambu Runcing, Taman Stasiun, Taman Krung Langsa Gampung Tengah, Taman Krung Langsa di Tanjung Putus sedang dalam pengerjaan, Taman RTH Saka Kalpataru di Alur 2, melaksanakan gotong royong rutin Pemko Langsa setiap sebulan sekali, dan Gampong serta organisasi kemasyarakatan setiap seminggu sekali. Pemko Langsa telah menyediakan depo sampah di Gampong Pondok Pabrik dan mengaktifkan pemerintah Gampong untuk ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan Gampong. Relokasi dan penataan pemukiman yang masih kumuh, serta membantu masyarakat tidak mampu yang belum memiliki rumah, khususnya keluarga duafa. Penataan dan relokasi kawasan pemukiman kumuh seperti di sepanjang jalan PT KAI Gampong Jawa sampai dengan Gampong Birem Puntong, kawasan jalan rel kereta api Gampong Blang Senibong, kemudian di bantaran sungai kawasan Krung Langsa, Dusun Tanjung Putus, Gampong Jawa, Gampong Sidorejo. Pemko Langsa membantu meringankan masyarakat duafa dengan memberikan bantuan megang setiap tahunnya untuk 7.000 kepala keluarga fakir miskin, memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa, memberikan bantuan masa panik bagi masyarakat yang tertimpa bencana, membantu masyarakat biaya pendukung untuk rujukan pasien ke rumah sakit yang telah direkomendasikan, memberikan bantuan hewan kurban pada setiap Idul Adha kepada warga miskin melalui Gampong dan Dayah dalam wilayah Kota Langsa, serta bantuan rehab dan pembangunan rumah penduduk yang tak layak huni. Terbitnya regulasi terhadap Pelabuhan Kuala Langsa untuk kegiatan ekspor-impor sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan ke-7 atas Permendag Nomor 87-Per-10-2015 tentang ketentuan impor produk tertentu telah memberikan izin ekspor dan impor di Pelabuhan Kuala Langsa untuk sejumlah produk luar negeri, mulai hidup aktivitas ekspor dan impor seperti cangkang sawit, ikan kerapu, kelapa, arang, serta komoditi pertanian lainnya. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat Kota Langsa telah aktif berpartisipasi secara swadaya dalam pembangunan Kota Langsa seperti pembangunan daya, tempat pengajian, pembangunan jalan Gampong, penataan
penataan pasar, dan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kota Langsa. Pemko Langsa telah memiliki pasar tradisional sebanyak 9 lokasi, yaitu Pasar Induk Kota Langsa, Pasar Tradisional Langsa Lama, Pasar Tradisional Langsa Baru, Pasar Rakyat Alupina, Pasar Rakyat Bukit Metua, Pasar Rakyat Matang Cengai, Pasar Rakyat Asam Peti, Pasar Rakyat Kuala Langsa, Pasar Rakyat Timbang Langsa. Relokasi pedagang kaki lima yang ada di Lapangan Merdeka, Jalan Ayani, Jalan Sidorejo, ke sepanjang Jalan Cut Nyak Din, Gampong Jawa. Berkembangnya tempat-tempat kuliner dalam wilayah Kota Langsa. Penataan Pasar Induk Kota Langsa. Maka Bapak sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Bapak sekalian yang selama ini telah mendukung kami bersama Pak Wakil sehingga kami berjalan dengan baik dalam menjalankan pemerintahan ini. Dengan terlaksananya program tersebut, Umara telah meletakkan pondasi yang kuat bagi kemajuan Kota Langsa di kemudian hari, menjaga yang sudah ada dan meningkatkan kualitas pembangunan dari semua sektor menjadi tanggung jawab bagi pemimpin selanjutnya untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Langsa tanpa terkecuali.